Eva, kamu kenapa? Kok muka kamu kelihatan sedih? Iya, papaku sedang sakit. Oh, gitu ya. Pantesan kamu kelihatan gak bersemangat. Iya, Saron. Aku nggak semangat hari ini. Sudah. Kamu nggak usah nangis. Kamu harus tetap semangat, Eva. Tetap kuat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia adalah sumber kekuatan. Kalau kamu semangat dan papa kamu lihat kamu semangat, dia juga pasti akan semangat dan cepat sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Jadi aku harus kuat karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatanku. Iya, benar sekali, Eva. Semangat ya. Cepat sembuh untuk papa kamu. Iya, makasih ya, Saron. Iya, sama-sama, Eva. Eva, sekarang waktunya kita akan sekolah minggu. Yuk, sama-sama kita berdoa yuk, Eva. Iya, ayo, Saron. Yuk adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, karena kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan beribadah kepadamu di hari ini Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua bisa berjalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua dimanapun kami berada, kami semangat dan kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya semua nih? Semoga sehat-sehat terus ya adik-adik. Pasti dong Kak Raldo, adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Wah, puji Tuhan ya. Adik-adik tadi udah lihat kan panggung bonekanya? Eva lagi nggak semangat adik-adik, karena papanya Eva sedang sakit. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita adik-adik. Benar sekali Kak Raldo. Ya karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Aku jadi ingat satu lagu nih Kak Roy. Apa tuh? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Oh ya? Iya, yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini adik-adik. Ayo. Bangkit berdiri ya, kita nyanyi pakai gerakan. Ya, dengan semangat. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Haleluya adik-adik.
adik-adik, selain Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita, Dia juga adalah sumber keberanian kita. Benar sekali Karaldo. Kita sebagai anak Tuhan harus berani. Karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ah iya, sama seperti tokoh Alkitab yaitu Daniel, Karoy, adik-adik. Daniel itu dia berani untuk terus berpegang teguh pada kebenaran. Karena dia tahu loh Tuhan Yesus yang menjadi kekuatannya dia. Wah, ada lagunya tuh Karaldo. Lagu apa tuh Kak? Ayo adik-adik di rumah kita naikkan pujian. Beranilah seperti Daniel. Oh, ya. Oke, yuk sama-sama nyanyi pakai gerakan ya. Ayo. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau jadi seperti Daniel. Haleluya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam penyembahan ya adik-adik. Kita sudah tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Ayo adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu Yesusku Penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersolatlah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama ya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, karena kami mau memulai firman kami. Tolong Tuhan, tolong biarlah firman kami menjadi berkat bagi tubuh kami dan bisa tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya saat ini kita bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun masih secara online. Ya, tetap semangat bahwa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan dan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, siapkan Alkitabmu. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitabmu, kita buka di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Pembacaan kita panjang dari ayatnya yang ke-6 sampai 15, tetapi Tante Liana akan bacakan ayat 11 saja, ya. Yosua pasal yang pasal 14, Tante Liana baca ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Kaleb pada waktu ayat ini ditulis bahwa Kaleb masih sama kuat sekalipun usianya sekarang sudah semakin lanjut. Pada waktu dia menerima janji Tuhan tentang tanah milik pusaka, dia ya masih sama kuat ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, tema renungan kita saat ini kita belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb, ya. Yang bernama Kaleb, temanya yaitu Kaleb berani menghadapi musuh dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, tema kita saat ini yaitu Kaleb berani menghadapi musuh dengan kekuatan Tuhan. Haleluya, anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Tante Liana katakan tadi, Kaleb ini adalah, dia mengatakan aku masih sama kuat seperti pada waktu aku menerima janji. Pada waktu aku, ayat 11 tadi, pada waktu aku disuruh Musa. Ya, kenapa dia bisa katakan demikian? Karena Kaleb tahu bahwa kekuatan yang dia miliki saat ayat firman Tuhan yang kita baca ini, itu datangnya bukan karena kekuatan dia secara manusia, tetapi kekuatan yang dari Allah yang hidup, yang dia sembah. Nah, kita akan belajar, ya, dari kisah Kaleb ini nanti kita akan melihat bahwa Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita, umat yang percaya kepadanya, yaitu kekuatan untuk menghadapi musuh. Ya, nanti kita melihat musuh kita bukan manusia, bukan orang yang kelihatan, bukan orang tua kita, bukan teman-teman kita,
ya. Tetapi musuh kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tetapi kita nanti akan lihat ya, dari diri kita itu nanti muncul kecemburuan, muncul iri hati, muncul keputusasaan, itu juga musuh kita, ya. Tetapi kita akan lihat nih ya dari firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu berbicara tentang Kaleb, ya. Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai pada waktu itu ketika disuruh mengintai tanah Kanaan sebelum mereka berjalan ke sana untuk mendapatkan tanah itu. Nah, Kaleb ini adalah salah satunya. Kalian bisa baca itu di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, ya. Di situ nama Kaleb disebut salah satunya. Dan dari Kaleb ini juga, ya, kita belajar bahwa Kaleb ini adalah orang yang setia, ya. Kaleb ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kaleb ini diberikan janji bahwa dia akan memiliki tanah pusaka, yaitu di daerah Hebron, ya, di mana untuk mendapatkan tanah pusaka itu, untuk mendapatkan pusaka ini, ya, Hebron ini tidak semudah pada waktu dia mendengar janji itu. Untuk mendapatkan Hebron, Kaleb harus berjuang. Kaleb harus berperang. Itu nanti kalian bisa baca di dalam Yosua pasal yang ke-15. Yosua pasal yang ke-15 ayatnya mulai ayat yang ke-13 sampai 19. Tetapi Tante Liana akan bacakan Yosua 15 ayat yang ke-13 dan 14. Baca sama-sama ya. Yosua 15 ayatnya yang ke-13. Tante Liana akan bacakan. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Ayat 14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Harus berjuang. Ya, Kaleb harus berjuang. Tuh orang-orang Enak itu dikatakan pada waktu mereka menjadi pengintai, wah orang di sana besar-besar dan sebagainya. Sepertinya menjadi penghalang, nggak mungkin. Tetapi Kaleb lain. Kaleb tetap percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan pasti dia akan mendapatkan, dan itu dia rasakan, ya, dan itu dia alami. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak dia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Kaleb ini juga, ya, yang ketiga bahwa Kaleb ini menang, ya. Kaleb ini menang ketika dia, ya, ketika Kaleb ini menang ketika dia merasakan bahwa tantangan yang dihadapi itu dia yakin dia bisa melaluinya karena ada penyertaan Tuhan. Nah, kita belajar dari Kaleb ini, dia tetap percaya, dia tetap yakin, ya. Karena dia yakin janji Tuhan, dia percaya juga bahwa tantangan yang harus dia hadapi, musuh yang harus dia hadapi, dia pasti bisa lawan, dia pasti bisa mengalahkan. Oleh karena apa? Karena Kaleb percaya ada penyertaan Tuhan. Nanti kalian bisa baca kembali di dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-12, ya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberikan Kaleb bin Yefune dan memberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Haleluya, anak-anak Made yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu teladani iman percaya Kaleb ini. Dia sudah terima janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan milik pusaka yaitu Hebron. Sekalipun untuk mendapatkan itu dia harus berperang, sekalipun dia harus berjuang, gak apa-apa.
Ya, sebab Kaleb tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Ayat yang lain, Yosua 15 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tante Liana akan baca ayat yang ke-13 saja. Yosua 15 ayat yang ke-13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan. Ayat ini sudah kita baca tadi. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah Bapak Enak. Itulah Hebron. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun gak langsung. Begitu janji langsung dikasih, enggak. Tetapi Tuhan pengen lihat ketika untuk mendapatkan janji Tuhan itu harus melewati proses. Sekalipun juga harus menghadapi peperangan dengan musuh. Seperti Tante Liana katakan tadi. Sebelum kita mendapatkan keberhasilan di sekolah misalnya, mungkin kita harus melawan kemalasan kita bangun pagi. Untuk mendapatkan prestasi mungkin kita harus melawan kemalasan yang misalnya yang mau mendapat prestasi olahraga misalnya. Gak mungkin kita akan jadi perenang hebat kalau kita nggak pernah latihan. Ya, kita nggak mungkin menjadi atlet taekwondo ya kalau kita nggak ada latihan. Wah, kalau nggak latihan tiba-tiba ikut turnamen bisa patah-patah tulang. Harus berjuang melawan diri kita dulu ya. Malas kita harus dihalau, harus diperangin, harus dikalahkan. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Dia. Ya. Seperti yang Liana katakan tadi, peperangan kita ini bukan melawan manusia, ya, tetapi roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu apa? Nggak kelihatan. Iblis itu licik. Ya, iblis itu licik. Dia bisa pakai apa saja, bisa untuk membuat kita bisa membuat kita itu mengabaikan Tuhan. Bisa aja. Dari tadi Tante Liana sebut-sebut kemalasan, ketidaksetiaan, iri hati, ya. Bisa itu membuat kita menjadi menjadi tidak setia kepada Tuhan, membuat kita tidak menjadi pelaku firman. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita mau melawannya. Jangan takut anak-anak Madya. Kalau kita punya niat yang baik, Tuhan aku mau berubah, aku mau menjadi orang yang menang, aku mau menjadi orang yang berhasil, aku mau menjadi orang-orang yang menang atas kuasa iblis. Aku nggak mau malas lagi, aku nggak mau sombong lagi, aku nggak mau nggak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Percayalah, bagaimana Tuhan menyertai Kaleb, Tuhan juga akan menyertai kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan memberkati Kaleb, Tuhan juga pasti memberkati kita. Asalkan kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Percayalah anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan kita saat ini yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Kalau kita hitung di situ ada 11 kata. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita baca ya pelan-pelan untuk menghafal. Selalu Tante Liana ingatkan, jangan cuma dihafal, tetapi renungkan firman Tuhan itu dan kita mau melakukannya bersama Roh Kudus, kita dimampukan. Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan kita mendapatkan kemenangan oleh karena Tuhan yang menolong kita. Mari sebelum kita akhiri renungan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji firman-Mu bahwa ada kemenangan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami harus berperang Tuhan, melawan musuh-musuh kami, musuh-musuh dalam diri kami, kesombongan, keangkuhan, iri hati dan sebagainya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, kami harus memeranginya Tuhan, supaya kami tetap menang, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tolong kami semua Roh Kudus supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau, yang memuliakan Engkau. Berkati orang tua anak-anak Madya, berkati orang tua mereka Tuhan, pekerjaan mereka, berkati apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami sudah terima firman-Mu, dan kami sudah beribadah kepada Engkau, kiranya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.